Shalom saudaraku. Kalau kita mempelajari sejarah tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan yang melewati padang gurun selama 40 tahun, maka kita akan terkesima dengan berbagai macam peristiwa yang mereka alami selama padang gurun. Diceritakan bahwa orang Israel keluar dari Mesir itu berjumlah 2 juta orang lebih, belum termasuk hewan dan ternak lainnya. Dan tentu sebagai makhluk hidup membutuhkan makan dan minum 40 tahun lamanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah melaksanakan resepsi atau mengadakan ibadah ucapan syukur atau menjamu orang banyak, tentu bisa mengerti bahwa biaya yang dibutuhkan itu tidaklah sedikit. Apalagi kalau misalnya untuk melakukan selama beberapa hari lamanya, tentu akan menjadi hal yang sangat sulit bagi kita. Tetapi ternyata 40 tahun lamanya Tuhan melakukan demikian kepada orang Israel, memberikan makan minum kepada mereka setiap hari. Bahkan pakaian mereka tidak menjadi buruk, kasut atau alas kaki mereka tidak pernah menjadi rusak, kaki mereka selama perjalanan tidak pernah bengkak karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Belum lagi bahwa mereka mengalami kenyamanan di tengah-tengah padang gurun yang memiliki kondisi ekstrim. Pada siang hari sangat panas terik, pada malam hari sangat dingin. Kehadiran Tuhan membuat orang Israel berjalan dengan tidak begitu kesulitan, karena pada siang hari Tuhan menyertai mereka dalam rupa tiang awan, yang artinya orang Israel tidak berjalan dalam kepanasan terik. Lalu pada malam hari Tuhan menyertai mereka dalam rupa tiang api, yang artinya orang Israel terlindung dari rasa dingin yang sangat menggigit tulang. Dan yang uniknya lagi ialah bahwa menurut survei, kecepatan manusia untuk berjalan kaki itu rata-rata 5 km per jam. Tetapi dahsyatnya bahwa Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang kudus itu rela berjalan dengan kecepatan yang sama untuk memimpin bangsa Israel selama 40 tahun lamanya menuju tanah perjanjian. Kedengarannya sih sangat konyol, tetapi hal ini sangat dapat difahami kalau kita membaca Ulangan 8 ayat 5, yaitu bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Dan kalau kita kembali kepada ayat yang kedua, Bilangan 8 ayat 2 berkata begini: ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Musa ingatkan kepada bangsa Israel bahwa apa yang mereka miliki sampai saat itu semuanya berasal dari Tuhan. Karena perjalanan 40 tahun di padang gurun hingga hari itu adalah perjalanan dalam kemustahilan bagi siapapun, termasuk untuk orang Israel. Tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tidak berhenti di situ saja. Tuhan menyediakan masa depan yang luar biasa. Kalau kita baca Ulangan 8 mulai ayat 7 sampai 13, dikatakan di situ Tuhan menyediakan negeri yang baik, ada mata air dan danaunya, tersedia gandum, jelai, pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun, ada madunya. Mereka bisa makan sepuas-puasnya. Di tanah mereka ada tambang besi dan tembaga. Mereka bisa mendirikan rumah dengan baik. Ada ternak lembu, sapi, kambing, domba, bahkan tersedia emas dan perak. Dan tentunya hal itu tidak terjadi begitu saja. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang bisa kita temukan dalam Ulangan 8 ayat 11, yaitu hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudaraku,
Kita bisa lihat kan betapa luar biasanya pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Itu berlaku juga bagi kita sebagai keturunan Abraham secara rohani di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pemeliharaan yang sempurna yang Tuhan janjikan, tetapi syarat dan ketentuan juga berlaku bagi kita, yaitu hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Maka kalau kita melakukannya, niscaya janji Tuhan tersebut akan digenapi dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom.